Ya memang saat saat saya berkampanye kayak gitu tuh banyak yang ini cuman dikasih ini doang. Ini Mm-mm. minyaknya mana gitu kan? Mm, Ini kaosnya mana gitu. Ini oke. nggak ada duitnya gitu. Ada banyak. Kalau untuk bekerja sendiri, Bu Yuni masih kerja. Alhamdulillah saya masih kerja dan saya pekerja part time dan ada 3 majikan gitu. Oh, part time gitu gimana? Oh, berarti Paruh waktu. paruh waktu. Iya, maksudnya pindah-pindah atau Iya, gimana? heeh. Jadi hari ini Senin Selasa di sini gitu. Iya, fleksibel waktu sih. Jadi memang aku pun pernah mendapatkan kekerasan juga sih gitu, kayak diskriminasi juga kan. Kenapa makanya aku masih aktif di organisasi dan kenapa aku pengen apa namanya jadi mau maju untuk jadi caleg gitu kan? Ya karena juga saya pernah merasakan adanya diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Kali ini saya kehadiran seorang narasumber yang beberapa waktu lalu bahkan sampai hari ini sempat viral. Kenapa viralnya? Karena si ibu ini katanya dia mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau caleg yang diusung sama partai buruh. Partai Bu Buruh. ya. Partai buruh. Sedangkan si ibu ini hanya punya modal 2.500.000. Dan kalau yang saya baca itu ibu ini adalah seorang asisten rumah tangga. Betul. PRT. PRT ya. Oke teman-teman, dalam segmen Cuble curhat dong balik. Iya. Kita langsung aja sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bu Yuni, apa kabar Bu Yuni? Alhamdulillah baik. Iya, ini sampai kalau saya tonton itu tadi ada yang sampai 18 juta ya. 18 juta berapa? Di 18 TikTok? juta. Nggak tahu lah, Yang aku malah nggak bukan ya. ngeliat. Berapa juta penonton yang nonton tayangan itu, bahkan sempat di-share sama ya media-media televisi, elektronik, bahkan media sosial lain. Ini tentang kampanyenya Bu Yuni gitu. Saya juga sempat berpikir kok bisa gitu. Nah, buat mengobati penasaran kita semua, kenapa Ibu Yuni ini bisa mencalonkan diri sebagai seorang caleg gitu ya. Oke, Bu Yuni, gimana tuh kok bisa Bu Yuni nggak keluar uang banyak gitu Bu? Ya. Sebelumnya aku perkenalkan nama dulu ya. Ya jadi nama aku Yuni Sri Rahayu. Kebetulan saat ini menjadi calon caleg DPRD Provinsi Jakarta Selatan. Itu termasuk wilayah Dapil 7, wilayahnya Kecamatan Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Setiabudi Pesanggerahan Mm-mm. gitu. Jadi awal mula nyalek apa gimana nih? Ya, awal mula nyalek tuh kok bisa maaf nih ya PRT ya kata Bu Yuni ya, seorang PRT itu bisa mencalonkan dari semua orang juga mungkin tahu Bu ya, kalau misalkan bukan misalkan, kalau gaji PRT itu kan ya Di bawah UMP. ya di bawah UMP jauh bener gitu. Sedangkan orang yang masih gaji UMP, UMR itu mungkin 1000 kali mikir gitu buat mencalonkan diri. Soalnya kan setahu saya kalau untuk jadi caleg itu modalnya kan bisa ratusan juta bahkan miliaran gitu. Atau kalau itu nggak tahu, miliaran lah kali ya, ratusan juta kayak gitu. Iya. Nah Ibu ini punya dana berapa? Gak punya dana. Iya. Jadi tuh awalnya tuh sebenarnya saya PRT yang sudah berorganisasi. Sudah bergabung dengan jaringan Jala PRT, Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga. Itu ada di Jakarta, tepatnya di area Jalan Fatmawati,
Bayangkara gitu. Oke. Jadi itu saya sudah tergabung dari 2014 sampai sekarang dan salah satu dari pengurus aktif di Jala PRT. Nah, Jala PRT ini ada 7 SPRT, Serikat Pekerja Rumah Tangga, itu nggak di Jakarta aja, ada di Jakarta kayak SPRT-ku Sapulidi, SPRT Sapulidi di Jakarta, ada RGP di Tangerang, ada yang di Semarang, SPRT Merdeka, dan di Jogja SPRT Tunas Mulia, dan ada di Medan Paraikate dan Sulawesi juga. Jadi gitu. Jadi Jala inilah yang menaungi beberapa jaringan serikat pekerja untuk pekerja rumah tangga. Kenapa kita Jala PRT mendirikan jaringan ini? Karena banyaknya kasus-kasus diskriminasi, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga gitu kan. Dan intinya dari serikat pekerja ini sih untuk menaungi kita para pekerja. Karena kan karena selama ini kan belum ada rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga lah, itu nanti ya. Kayak mungkin kita ceritain nanti. Nah, jadi kenapa saya mencalonkan diri di akhir 2022? Jadi itu saya diperkenalkan dengan adanya Partai Buruh. Visi misinya dan ya semuanya gitulah, dan saya tertarik karena Partai Buruh ini benar-benar kayaknya partai yang bener-bener kayaknya partai buat kita nih para pekerja gitu. Tadinya sih saya berpikir kayaknya tahun depan mau golput aja deh gitu, karena kayaknya udah gitu. Terus nah diperkenalkan dengan Partai Buruh ini ya beberapa kawan gitu ya, memang nggak semuanya bergabung gitu. Nah akhirnya saya ikut menjadi anggota Partai Buruh sekaligus dipilih menjadi pengurus. Tapi masih tetap berjalan sih. Waktu itu dicalonkan saya nggak mau, bener-bener kekeh nggak mau gitu loh. Jadi koordinator Jala PRT Mbak Lita Anggra ini pun, sudah kamu maju aja gitu, tunggulah Mbak, aku takut kena mental, aku pikir gitu. Terus aku kan berpikir kalau memang jadi caleg kan harus modal besar kan, gitu. Tapi nggak, antar dulu siapa aja kayak yang bisa gitu. Terus teman-teman, ayo Yun kamu pasti bisa gitu, masalah dana mah nanti Jala PRT kata dia gitu kan. Terus nggak gitu, aku takut nanti kalau nggak dipilih gitu malah jadi beban buat aku gitu kan. Tapi karena waktu itu sudah mau sudah mau tutup kan gitu, terus kita masih kekurangan dan tolonglah maju gitu kan, demi teman-teman gitu. Dan kita juga berpikir saat itu karena aku sudah di dalam ada organisasi dan paham ya masalah apa yang berat banget buat kita PRT, yaitu RUU PPRT ini yang sudah 20 tahun itu belum juga disahkan oleh DPR. Jadi dari 2004 sampai sekarang gitu ya, keluar masuk gitu di DPR, udah masuk prolegnas juga, dan kemarin di bulan April sampai statement presiden ngomong ini itu RUU PPRT ini harus segera disahkan karena banyak ketidakadilan dan banyak diskriminasi oleh pekerja rumah tangga yang mayoritas perempuan. Ya memang sih 84% perempuan ini pekerja domestik gitu ya. Itu mendapatkan kekerasan, diskriminasi kan gitu. Belum ada kerja layaknya gitu. Belum mendapatkan kerja layak juga gitu. Nah, kita tuh berkumpul itu kan setiap 1 bulan sekali, itu sebelum Covid ya. Kita ada pertemuan offline. Jadi kayak sekolah wawasan. Di mana kita di situ cerita tentang sharing lingkup pekerja rumah tangga, advokasi gitu ya, tentang kerja layak gitu. Terus masalah tentang perempuan gitu kan. Nah, kadang kita juga ada pernah berpikir mungkin nggak ya nanti kalau dari kita ini ada yang menjadi perwakilan gitu. Nah dari situ
Ya kemarin di 2023 itu bulan apa gitu ya, entahlah gitu, saya juga lupa. Ya saya mau nggak mau dengan berpikir oh iya ya, saya pribadi ya, ya juga sih gitu, karena kan kita juga udah lama ini RUU PPRT gitu, kasihan juga teman-teman sampai sekarang pun masih aksi di depan DPR itu. Setiap sore kita masih pada aksi itu, satu dua orang, tiga orang gitu, pokoknya setiap hari kita nggak lepas dari aksi itu, cuma meminta untuk anggota DPR itu ingat janjinya, karena sudah ketuk palu kan, udah masuk prolegnas. Bu Puan juga bilang akan mengesahkan, tapi entah kapan ini gitu, kita bingung gitu, kok nggak ada ujungnya gitu ya. Ada apa namanya anggota DPR yang apa namanya yang pro sama kita, sama RUU PPRT, tapi belum semuanya gitu. Jadi saya juga bertanya-tanya kan, kenapa ini gitu, padahal ini 20 tahun sudah, dan padahal kekerasan terhadap pekerja rumah tangga itu setiap hari itu selalu ada gitu loh. Kenapa enggak? Nah, dari situ pun aku mau nggak mau, tadinya niat nggak niat ya, aku pikir juga pasti aku nanti kena mental nih gitu, dengan profesi aku yang masih dipandang sebelah mata sama orang. Tapi ya udah, aku maju gitu. Aku maju dan bismillah aja gitu. Ya dengan modal seadanya juga itu. Segitu, Oke. heeh. Kayak Tapi gitu. nggak ada kayak misalkan disupport dana sama si A, si B atau yang lainnya nih nggak ada. Kita ada tandem. Jadi tandem itu untuk APK sih ya gitu. Kalau dana langsung uang itu nggak ada. Jadi kan kalau di Partai Buruh itu ada anggota Dewan DPR RI-nya juga kan. Oh, oke. Jadi aku dapat tandem poster, ada foto aku dan dia gitu kan. Itu nanti saya yang taruh bannernya itu, posternya itu di jalan gitu. Jadi nggak ada Oke. istilahnya ngasih uang langsung, nggak gitu. Tandemnya kayak gitu. Jadi kenapa aku bisa ngeluarin uang hanya 2.500.000, yaitu dari aku tes, kita juga cari yang murah gitu. Jadi ketua EXO-nya, EXO Jakarta Selatan, Pak Murwanto itu yang bantu saya sih gitu. Tadinya memang dia yang juga memaksa, ayo Mbak Yuni, kamu pasti bisa Mbak Yuni. Bang, kayaknya takut kena mental nih, gini 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 gitu kan. Tapi ayolah gitu. Terus ya udahlah gitu. Jadi tes juga pun kan ada yang bilang tes kesehatan itu mahal, ada yang sampai 800, ada yang sampai 500. Tapi kan kawan buruh ngasih tahu tempat di mana yang murah gitu. Dan waktu itu, saat itu aku udah pegang uang 500, kayaknya kurang dari 500 itu semua tes kesehatan saya lakuin gitu. Saya juga mikirnya ada tesnya ini, belum tentu juga lolos gitu kan. Ya. Aku ikutin aja prosesnya gitu, sambil aku masih tetap kerja gitu. Tapi ya alhamdulillah lolos gitu. Dan kampanye ya dengan harga 2 juta itu ya sebisa aku gitu. Berarti kampanye itu orang kan biasa kalau kampanye ya apa ya, modalnya memang banyak Bu ya. Iya. Nah ini untuk kampanye seenggaknya kan Ibu mungkin datang ke mana Warga, gitu, ke warga, heeh. terjun langsung gitu. Itu kan semuanya pakai Uang. uang ya, pakai biaya, dan nggak mungkin biaya yang kecil gitu. Pasti biaya yang sangat besar, entah buat transport lah ke sana gitu, terus nyewa mobil mungkin kalau nggak punya mobil kan gitu. Kita enggak kayak gitu. Sistem kampanyenya gimana? Ya kita memang turun ke jalan, Oke. ke masyarakat gitu. Tapi kan memang Partai Buruh ini tidak berpolitik dengan uang ya, no politik money. Jadi kita tidak istilahnya apa-apa dengan uang. Jadi sosialisasi aku di masyarakat juga sosialisasi tentang tentang visi misinya Partai Buruh.
gitu. Kita memang harus memberi kejelasan seperti itu gitu sama masyarakat. Dan saya sih tidak menyalahkan masyarakat karena memang selama ini saat kampanye para calon caleg gitu kan pasti selalu kampanye ke bawah ke masyarakat dengan dia mengiming-imingkan Ya beras ya atau beras, apa gitu ya. minyak, uang gitu kan. Ya memang saat saya berkampanye kayak gitu tuh banyak yang ini cuman dikasih ini doang. Ini minyaknya mana gitu kan. Ini kaosnya mana gitu. Ini nggak ada duitnya gitu. Ada banyak. Tapi kita gimana caranya kita memberikan sosialisasi pada masyarakat bahwa maaf Bu, ini kita kan dari partai buruh, partainya kelas pekerja yang sebenarnya tuh saya sama kayak ibu. Saya ini PRT Bu gitu, pekerja rumah tangga gitu. Dan kenapa saya mencalonkan diri gitu? Karena saya tahu keadaan kita kalangan menengah ke bawah ini masih nggak baik-baik saja gitu. Nah, kita kasih tahu undang-undang Omnibus Law lah yang sekarang itu kan istilahnya untuk para pekerja itu sangat menyusahkan gitu. Kita kasih tahu pelan-pelan dan kita kasih tahu visi misinya. Terus dia ada yang ngomong ini partai baru ya gitu. Kok baru tahu? Enggak, ini partai lama gitu. Dan tapi di sini jaringannya semua pekerja. Ada ojol, ada petani, nelayan, guru gitu. Pabrik buruh gitu kan. Terus sama kayak saya juga pekerja rumah tangga gitu. Oh gitu kata dia gitu. Ada yang surprise. Oh ya udah saya mau gitu. Udah kayak gitu. Tadinya sih memang ada kayak kendala. Kok nggak dapet minyak gitu. Tapi kita bilang kita ini buruh Bu sama gitu. Saya juga lagi berjuang gitu. Terus ya ada yang ngomong, iya nanti kalau udah jadi nanti lupa. Insya Allah enggak gitu. Karena kita kan sama mau memperjuangkan hak-hak kita sebagai rakyat kecil ya yang benar-benar suara kita tuh belum banyak didengar sama calon perwakilan rakyat ini kan, Dewan Perwakilan Rakyat ini kan gitu. Ya alhamdulillah gitu. Positif gitu. Ya saya nggak tahu ya, kita kasih APK seadanya poster, stiker, gantungan kunci, kalender gitu kan. Kita nggak tahu dipakai atau enggak, apa dibuang gitu. Yang jelas berarti yang dibawa itu untuk kampanye itu cuma cuman itu gantungan doang. kunci. Ya kayak yang viral itu juga kan yang di TikTok. Katanya cuma bermodalkan kayak yang ngasih ke warga gantungan kunci. Iya. Terus stiker gitu ya. Iya, itu pun ya kan kalau caleg-caleg partai buruh kan memang mau beli stiker, poster itu berapa yang mau ya kan, berapa yang mereka bisa beli ya silahkan. Kalau saya jujur dengan dana segitu itu kan saya sisihkan dari uang gaji saya. Saya ikutin prosesnya aja. Ternyata saya nggak ambisi untuk saya menang gitu kan. Ini kan maksudnya kerja berat nantinya gitu kan. Karena kita kalau di organisasi mungkin masih lingkup dalam organisasi. Kita mengurus kawan-kawan. Ini kan mengurus nantinya kan menjadi perwakilan rakyat. Nah, tergantung dari rakyatnya itu berpikir apakah saya layak gitu kan. Dan dengan dana seperti itu saya juga mau menghapus adanya no politic money gitu. Toh kita sebagai pekerja nih dengan adanya partai buruh yang mau mewadahi kita semua pekerja gitu dari setiap kalangan. Siapapun yang mau maju kita bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan dengan dana yang kita punya gitu. Tanpa harus saya ya memang segitu gitu, tanpa istilahnya saya ratusan puluhan ya nggak punya lah gitu. Ya udah gitu. Tapi kan saya viral kemarin saya pikir ya mungkin sudah jalan Allah kali ya gitu. Dengan dana seperti itu terus saya viral, itu bukannya kampanye gratis gitu. Iya, betul. Ya walaupun banyak netizen yang istilahnya ya nggak apa-apa lah gitu, mereka kan nggak tahu siapa saya gitu kan. Jadi kita mau berbuat baik pun salah, gimana kita salah kan gitu. Itu tergantung dari
apa namanya Oh, masyarakat Bu aja. Yuni baca komentar-komentarnya Iya, itu saya ya. baca gitu. Banyak Iya, ya, ada yang plus minus ya dari iya, isi komentarnya tuh. Ada yang mereka yang pro, yang mendukung gitu. iya, Tapi ketika mereka yang nggak pro atau mungkin di hatinya ada apa ya, kurang bersih ya iya, gitu ya. iya, iya, Jadi tanpa dia mengenal Bu Yuni langsung bla 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 bla, entah itu nyinyir atau mm-mm, menghujat gitu kan, iya. ada aja ya. Iya, karena kan ya memang sih saya juga sebagai apa pekerja rumah tangga saya paham gitu karena di negara kita ini PRT itu masih dipandang sebelah mata gitu kan Mm-mm. dengan profesi PRT. Sebenarnya PRT itu pekerja yang halal kok gitu. Istilahnya bukan istilah ya, ya memang pekerjaan yang halal. PRT itu suatu profesi, pekerja. Sama seperti apa namanya kalian kerja gitu, adanya upah, adanya beban kerja, adanya pemberi kerja, adanya pekerjaan gitu. Di mana salahnya? Gitu Betul. kan? Kita kan harusnya menghargai setiap apa pekerjaan orang lain dan nggak selamanya PRT itu istilahnya harus direndahkan, enggak gitu. Saya juga PRT, tapi alhamdulillah saat ini saya juga masih apa eh, sekolah ya, masih kuliah gitu ya. Hmm. Jadi Oh, Bu Yuni kuliah juga. ya saat ini mau semester 4 gitu di apa komunikasi digital gitu Wah, di keren ya. UISI. Apa? UISI, jadi UISI. Universitas Insan Cita Indonesia, universitas pertama di Indonesia digital. Oh, Jadi wah, aku bisa kuliahnya tuh tengah keren. malam Mm-mm. gitu. Pakai AI kan gitu. Wih, keren nih, patut dicontoh nih ya teman-teman ya. Walaupun kita kerja kita apapun juga, oh, sama kayak ini ya Lala ya. Lalanya Raffi Ahmad ya. Ah iya iya. Ya, dia Heeh. kan apa namanya yang ngomong Rafathar ya. Iya iya. Yang Heeh. dia kan kuliah juga, Iya. bahkan sekarang tuh udah bikin rumah gede banget gitu. Aduh. Ya, Amin. Iya makanya kita makanya. ya namanya kalau mau apa hidup terus maju ya terus berjuang gitu. Iya. Jangan mentang-mentang gue cuma seorang PRT. Gue cuma pekerja ini males banget deh mau kuliah-kuliah lagi gitu. Iya 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 bener. Heeh. Banyak sih orang yang kayak gitu. Tapi ya itu kembali lagi ke kita, kalau kita pengen ada kemajuan besar dalam hidup kita, ya mau nggak mau ya kalau bisa kuliah ya Bu ya, buat Iya. masa depan yang lebih Ya baik kita lagi. harus memang berani berubah Hmm, gitu. Apapun nanti ke depannya ya kita coba dulu gitu ya. Aku betul. sebenarnya juga nggak pengen sih istilahnya udah capek kali ngurus anak, kerjaan, organisasi gitu. Tapi kan ada orang yang mengingatkan kamu mau maju nggak, kamu mau berubah nggak gitu. Semua ada di Ya, tangan kamu. Oh ya udah, aku lakukan sebisa aku gitu. Tadinya pun aku kuliah, aku pikir nanti kali nggak bisa. Ternyata apa tes ya masuk juga ya udah lanjut gitu. oke. Ini waktu pertama kali lihat apa namanya tahu Mm-mm. Bu Yuni viral di TikTok itu dari siapa Bu Yuni? Saya sih pahamnya kan kita kan di organisasi ada grup ya. Ah, ah. Itu pas jam berapa gitu ya. Itu temen aku kasih gini. Ini ada Bu Caleg kata. Apaan itu kok ada di TikTok gitu. Kok sampai gitu. Terus aku baca, oh ya udah sampai ternyata bener gitu kan. Mm-mm. Nah, tanganku gatel nih jempol nih ceritanya. Mm-mm. Aku ada TikToknya memang. Dan biasa lah kalau emak TikTok itu kan buat apa kayak kita happy-happy aja gitu ya, lip sync gitu dan aku kayak apa namanya buat affiliate gitu kan. Mm-mm. Namanya juga bukan Uni SR tadinya. Namanya Mm-mm. pakai nama ya alay-alay gitu lah, cewek bawel gitu kan. Mm-mm. Akhirnya ya udah aku cuman komen terima kasih ya Kak Firdaus gitu. Mohon apa terima kasih doa dan dukungannya udah seperti itu doang. Akhirnya langsung itu terus ada yang kasih saran, makasih juga sarannya gitu kan. eh Mbak diganti username-nya gitu kan pastinya nanti orang pasti ngelihat profil Mbak gitu. Mm-mm. Karena Mbak sekarang kan udah jadi calon anggota DPRD gitu.
Oh ya udah aku ganti. Di situ aku ngelihat yang namanya komen-komen, ada yang aku bacain, ada yang aku apa namanya bales gitu ya. Tapi pas aku lihat, waduh kalau kayak gini banyak banget. Aku ngeliat yang negatif kayaknya nggak banget kayak gini gitu. Terus ada juga kan, terus viral dari situ kan, viral ada yang istilahnya apa, beritanya itu kayak digoreng gitu kan. Mm-mm. Nah itu aku ngomong sama koordinator, Mbak ini kok kayak gini jadinya gitu, kayaknya aku nggak kayak gini dah gitu. Udah biarin Oke. aja gitu, jadiin motivasi gitu, komen-komennya digituin. Ya udahlah sampai sekarang ya aku, ya udah kita jalanin aja gitu. Ya karena kan aku seperti ini juga bukan untuk kepentingan aku sendiri gitu kan. Karena dorongan dari teman-teman, dan aku juga punya visi misinya juga gitu. Visi misinya seperti apa? Saya ya karena RUU PPRT ini sudah 20 tahun belum juga disahkan. Jadi ingin dengan adanya saya di DPRD, ya memang sih kalau rancangan undang-undang itu kan akan adanya di DPR ya, bukan DPRD gitu. Jadi dengan saya menjadi anggota Dewan DPRD, mungkin saya bisa mendorong untuk disahkannya RUU PPRT itu khususnya gitu, karena kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan itu, pekerja rumah tangga itu semakin merajalela. Jadi kalau mungkin banyak yang nggak tahu bahwa kayak PRT disiram air panas, Ya, disetrika betul. gitu kan. Kemarin juga kan ada istilahnya sampai apa, digundulin juga, ada ditelanjangin gitu kan. Banyak yang tahu mungkin pahamnya kalau itu kejadian di luar negeri. Padahal di dalam negeri, di dalam negeri gitu, di tempat kita sendiri gitu, di Indonesia itu ada banyak. Dan mungkin sekarang banyak PRT gitu, temen PRT yang di balik tembok majikan itu dia mendapatkan kekerasan, tapi mereka nggak tahu mau ngomong ke siapa, mau ngadu ke siapa gitu. Karena kebanyakan yang media tahu itu kawan PRT yang benar-benar udah keadaannya udah berapa ya, udah berapa persen gitu loh, istilahnya untung masih hidup, masih ada untungnya gitu loh. Walaupun dia mendapat kayak luka-luka lebam, kayak disiram air panas, itu banyak banget kan ceritanya gitu. Iya, betul. Dan untungnya kan belum ada apa namanya, maksudnya untungnya tuh nggak kehilangan nyawa, tapi kan ada juga yang kehilangan nyawa gitu. Dan itu kawan media tahu, istilahnya kayaknya itu udah terlambat lah gitu. Jadi kenapa kita tuh PRT butuh perlindungan? Ya karena itu, karena kita tuh butuh diakui, kita butuh adanya apa namanya, pengakuan dari negara ini bahwa pekerja rumah tangga itu adalah pekerja. Makanya Kak, ada yang ngomong kan ART ya. Ya. Sebenarnya itu kita apa, membiasakan diri untuk apa namanya, menyebutnya itu PRT, pekerja rumah tangga. Karena kita bekerja untuk mencari nafkah di upah. Kita ada upah, kita ada beban kerja gitu. Ya. Kita ada apa namanya, pemberi kerja gitu kan, sama seperti pekerja lainnya. Dan lingkup kita memang informal ya, di dalam rumah. Dan itu kekerasan dan diskriminasi itu yang malah semakin apa, nggak banyak orang tahu. Kayak pelecehan seksual terhadap PRT itu banyak. Cuman nggak semua PRT itu mau ngomong, mau bicara gitu. Karena itu mungkin istilahnya tabu buat mereka gitu. Jadi kita harus punya wadah di mana negara itu harus ikut andil untuk melindungi pekerja rumah tangga gitu. Dan sebenarnya ya, kalau misalnya masyarakat mungkin banyak yang belum tahu RUU PPRT ini isinya tentang apa gitu. Sebenarnya itu manfaatnya untuk kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja Oke. gitu. Di mana diatur adanya kerja layak pekerja rumah tangga, terus apa namanya, adanya kontrak kerja. Kontrak kerja itu kan sebenarnya penting untuk kedua belah pihak supaya nggak ada apa namanya, kejadian untuk dipungkiri gitu loh. Jadi istilahnya nggak ada lupa. Terus adanya jaminan
apa namanya, sosial untuk pekerja rumah tangga yang harusnya apa namanya, bisa mudah diakses oleh PRT gitu. Seperti jaminan apa, kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan itu kan dibutuhkan. Karena selama ini banyak PRT seandainya dia sakit, dia susah untuk berobat karena dia nggak punya apa namanya, BPJS kesehatan seperti Ya. itu. Dan kadang dia apa namanya, pinjem majikan gitu. Nah, kalau misalnya sakitnya parah kan nggak tentu, nggak semuanya majikan bisa untuk bantu untuk mengobati seperti itu. Dan jaminan ketenagakerjaan juga kan, BPJS ketenagakerjaan itu malah sangat-sangat penting sebenarnya untuk PRT. Karena apa? Karena pekerjaan PRT juga riskan, rentan terhadap kekerasan dan apa namanya, kecelakaan kerja kayak disiram minyak, kesiram minyak Mm-mm. tanah, minyak goreng gitu kan kalau lagi istilahnya dia Masak. masak, atau dia apa bisa jatuh saat dia bersihin kaca atau apa gitu kan. Itu kan kejadian kayak gitu kan sebenarnya kan riskan. Ya kalau dia masih bisa tetap bekerja, kalau enggak gimana, dia sudah kehilangan pekerjaan dan dia mungkin ada cacat atau enggak meninggal dunia. Lah itu kan ada keluarganya yang harus ditinggalkan. Kalau dia mendapatkan jaminan ketenagakerjaan, kan dia sudah diasuransi dan dia akan mendapatkan ganti rugi atas kejadian itu kan gitu. Dan itu sebenarnya eh, berguna banget dan bermanfaat untuk PRT, dan itu Hmm, harusnya diakses dengan mudah gitu. oke. Kalau untuk bekerja sendiri, Bu Yuni masih kerja. Alhamdulillah saya masih kerja dan saya pekerja part time dan ada 3 majikan gitu. Oh, part time gitu gimana? Oh, berarti Paruh waktu. paruh waktu. Iya, maksudnya pindah-pindah atau Iya, gimana? heeh. Jadi hari ini Senin Selasa di sini gitu. Iya, fleksibel waktu sih. Jadi memang kalau untuk berserikat dengan 2 majikan aku nggak ngomong ya gitu, karena Hmm. aku pun pernah mendapatkan kekerasan juga sih gitu, kayak diskriminasi juga kan. Kenapa makanya aku masih aktif di organisasi dan kenapa aku pengen apa namanya, jadi mau maju untuk jadi caleg gitu kan. Ya karena juga saya pernah merasakan adanya diskriminasi. Kita ngomong berorganisasi aja di PHK. Mm-mm. Gaji juga banyak teman-teman yang dipotong, apalagi mau lebaran kayak gini banyak yang nggak dapet THR. Jadi mungkirlah majikan gitu. Terus apa namanya, kekerasan kayak nggak boleh duduk di bangku saat jemput Mata. anak majikan Oh ya. kayak gitu. Itu juga saya mau bahas sedikit ya tentang kayak duduk bareng ya. Mm-mm. Nah, Bu Yuni. Jadi dulu pernah ngelihat juga di waktu makan di rumah makan atau di Mm-mm. restoran gitu Mm-mm. kan ya. Sempet ngelihat ada sekeluarga sedang enak makan nih Mm-mm. dalam satu meja. Saya lihat juga ada di apa namanya nggak jauh dari mereka itu ada ya kayak ibu-ibu Mm-mm. sedang makan sendirian. Dan itu kalau menurut saya ya apa ya, Miris kan. miris, betul Mm-mm. betul miris ngelihat ini ini manusia loh. Mm-mm. Sedangkan mereka lebih sayang dari apa namanya ya kita sayang supaya kayak hewan misalkan kayak dia punya anjing atau punya Mm-mm. kucing, mereka lebih sayang ke hewannya daripada ini di PRT-nya. PRT-nya ini. Dia jauh, makannya jauh. Saya ngelihatnya ya ampun, ini masih ada loh di zaman sekarang Masih sampai ini sekarang gitu. pun masih. Dan saya juga pernah kok merasakan seperti itu. Itu Hmm. sebelum saya bergabung di organisasi. Saya benci yang jujur saya benci banget orang yang kayak gitu ya Bu ya. Artinya sama aja dia apa ya? Tidak memanusiakan manusia Iya benar, gitu. manusia yang tidak memanusiakan Betul. manusia. Yang tadinya ini dia sehari-hari di rumah kita gitu loh. Di rumah kita membersihkan rumah kita, menjaga anak-anak kita. Sewaktu kita makan bareng dia malah jauh Mm-mm. gitu, nggak satu meja sama kita. Artinya kalau di saya sendiri ya, bukan saya membagus-baguskan diri sendiri ya. Saya kalau ada yang kerja sama saya, misalkan ya PRT, misalkan gitu, ya apa aja saya bilang, apa aja yang ada di rumah makan makan.
Jangan sampai sakit gitu. Apa aja yang ada di kulkas kalau kamu mau ambil, cobain semua apa yang kamu suka gitu. Nah kan yang untuk kerja di base camp sini aja saya kasih kebebasan sih sebenarnya, walaupun dia mungkin ngerasa wah nggak enak nih kalau gua Iya. selalu ambil libur. Dia Om, saya ini apa namanya mau izin nggak masuk ya hari ini. Oke teh. Saya selalu jawabnya oke teh, oke. Nggak pernah saya jawab apa namanya mau kemana lagi kayak gitu. Nggak. Karena ya sewaktu-waktu dia memang punya punya apa ya Kepentingan. kepentingan yang nggak mungkin dia bisa tinggalkan gitu. Ya ya kita kasih izin cuma sehari 2 hari gitu kan. Dan Iya. sekarang masih banyak yang orang-orang kayak gitu. Ya, ya bersyukur sih ya dengan adanya partai buruh ini ya. Mudah-mudahan ke depannya benar-benar partai buruh ini bisa menjadi panutan buat Iya. yang buruh-buruh atau ya PRT itu tadi, biar Iya. mereka itu udah dilindungi sama undang-undang PPRT itu tadi ya Bu, Iya, ya. heeh. Ya itu sih visi misi aku yang khususnya ya, kalau umumnya sebenarnya perlindungan sosial. Perlindungan sosial itu kan yang memang dibutuhkan pada masyarakat menengah ke bawah ya. Ya, terus apa namanya, inklusif juga, setara dengan pekerja lainnya gitu. Jadi ya perlindungan sosial itu kan termasuk dari tadi kan jaminan sosial ketenaga kerjaan dan kesehatan, dan bantuan sosial. Itu kayak penitipan anak gitu kan. Kita kan belum ada penitipan anak yang apa namanya dari pemerintah yang harganya murah. Kebanyakan penitipan anak itu kan mahal. Nah, kalau kawan PRT ingin menitipkan anak itu kan nggak ada untuk penitipan. Dan kita sebagai PRT bekerja, kita juga kan meninggalkan anak di rumah. Jadi sudah selayaknya juga apa namanya pemerintah ini ya benar-benar lah gitu menjadi ada bantuan buat kita gitu ya, untuk para kita menengah ke bawah ya, bukan PRT doang sih gitu. Pekerja buruh lainnya kan bisa penitipan anak itu yang budgetnya gitu nggak inilah, nggak istilahnya, kalau penitipan anak yang yang ada gitu kan mahal kan Iya gitu. betul. Heeh, itu. Terus untuk bantuan sosial terhadap anak-anak sekolah juga kan, yang sekarang kan itu karena kenapa saya berpikir seperti itu, karena waktu saya ke lapangan itu kan banyak ibu-ibu ngeluhnya dengan bantuan sosial kayak PKH, BPNT, KJP, itu yang mereka keluhkan. Karena sekarang katanya bedanya itu ada yang saya udah dapet tapi kok sekarang enggak gitu. Kita kan nggak tahu kan itu sistemnya itu kayak gimana, entah itu di atas atau di bawah, kita nggak ngerti kan gitu jalannya itu seperti apa. Dan untuk KJP aja sekarang itu kan yang syarat-syaratnya kalau dapat punya motor lebih dari 2 itu diputus. Kalau saya berpikir kalau untuk bantuan sosial untuk pendidikan anak, kalau memang itu untuk pendidikan, jangan disangkut pautkan dengan harta bendanya orang tua. Karena anak itu berhak mengenyam pendidikan dari SD sampai mahasiswa, dan kalau memang itu gratis gitu ya dan ada bantuannya, selama dia menjadi seorang pelajar dan mahasiswa, berilah bantuan itu gitu tanpa syarat-syarat yang memberatkan gitulah. Orang kecil udah susah, mau punya bantuan itu disusahin, itu gimana gitu loh. Kan dananya juga dari pajak kita. Ya. Nah, kalau misalkan nanti Ibu Yuni kepilih, harapan terbesar Ibu pengen ngapain dulu nih? Yang pertama kali bakal Bu Yuni lakukan? Ya kalau seandainya saya terpilih, ya memang sih nggak langsung semua itu kan berubah. Betul. Ada tahapannya gitu. Betul. Dan bagusnya lagi di Partai Buruh ini kita nggak kerja sendiri, kita dengan tim. Jadi ada tim, ada teman gitu yang akan ngebantu kita gitu. Jadi kita itu nggak akan kerja sendiri gitu. Kita nggak pernah saat saya sosialisasi pun saya nggak menjanjikan apa yang harus
saya lakukan gitu kan, yang pasti akan saya kerjakan gitu kan, tapi saya akan membuat suatu perubahan, terlebih khususnya di apa namanya, gimana caranya untuk mendorong undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Mungkin saya akan apa namanya, bagaimana caranya supaya kekerasan dan diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga dan keberadaan PRT itu apa namanya, terdata. Mungkin kita bisa data dari RT, dari RW, dari kelurahan, siapa majikan-majikan gitu kan. Biasanya kalau gedung-gedung itu susah untuk diakses. Mm-mm. Biasanya itu banyak yang mengakses data-data kakak, itu kan penduduk-penduduk setempat, ya kan. Tapi untuk data gedung ini, misalnya rumah itu ada nggak PRT-nya, mempekerjakan berapa orang PRT, itu kan nggak ada, belum ada Ya, kan. belum ada, betul. Nah, kekerasan PRT itu kan adanya di dalam lingkup pekerja ya gitu, di dalam rumah. Kan banyak yang nggak tahu. Nah, mungkin dengan data itu RT bisa tahu, oh ini rumah ini ada PRT-nya ada 2. Nah, datanya pun nggak cuman 1 kali. Jadi berkala. Biar kita tahu bahwa itu PRT masih di situ atau enggak. Kalaupun ada kekerasan atau ada diskriminasi, itu mungkin bisa meminimalisir ya. Karena tercatat gitu. Dan kan memang masih banyak PRT yang nggak bisa bersosialisasi keluar rumah. Masih banyak gitu loh. Nah, itu mungkin cara seperti itu yang saya dengan tim bagaimana caranya harus seperti ini, harus bisa apa namanya kita lakukan. Pokoknya apapun itu yang jelas untuk meminimalisir adanya kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, itu satu. Yang kedua mungkin saya akan melihat tentang perlindungan sosial nih yang dikeluhkan sama ibu-ibu ya. Dan untuk apa namanya, bantuan sosial untuk anak sekolah juga gitu. Ya kita nggak mungkin kerja sendiri juga. Kita kan harus membicarakan ini dengan tim. Dan nanti di Dapil 7 itu siapa yang menang gitu kan, pasti kita akan kerja bareng. Kita akan duduk bareng. Gimana caranya kita harus membicarakan ini? Gimana caranya istilahnya kita harus benar-benar bukti kerja kita untuk perwakilan rakyat. Karena kita di DPRD gitu bukan istilahnya kita duduk di situ kemauan sendiri, tapi dengan karena suara-suara mereka. Makanya saya juga nggak tahu saya layak apa enggak, itu tergantung nanti masyarakat yang pilih gitu. Yang jelas saat ini saya sudah melakukan prosesnya, apa yang saya bisa saya lakukan, ya memang saya menjadi PRT sekarang gitu. Dan kalaupun masih bisa, saya juga nanti mungkin akan masih menjadi PRT karena ada 3 majikan nih. 1 majikan itu yang memang kalau saya jadi anggota, dia nggak mau diganti, saya nggak mau diganti gitu. Kayak gitu dia bilang, dan dia bilang dia mau mengikuti jam kerja saya. Karena selama ini memang dia yang support saya ya gitu, yang istilahnya kasih aku masukan, kasih aku semangat gitu. Gue bilang, Mbak ini kalau aku nggak bisa gini-gini, oh kamu harus gini-gini gitu. Jadi kan istilahnya kayak guru juga, kayak guru buat saya gitu. Dan saya sama dia kayak majikan itu ya, yang dia tuh nggak kayak ngebedain gitu. Kita makan ya makan. Iya, kayak gitu seharusnya. Dia makan nih apa namanya, saya lagi makan apa, dia makan makanan saya gitu. Terus nih aku nggak mau, kamu aja yang makan gitu. Jadi nggak saya anggap makanan sisa pun nggak, karena sama-sama kita makan. Dia makan makanan saya makan makanan dia gitu. Ya kalau misalnya kita ada konflik pun kita bisa ngomongin bareng-bareng gitu ya. Kalau lagi kesel ya gitu. Tapi kan kita tahu gitu gimana cara kita ngatasinnya gitu. Dan mungkin ya karena aku di DPRD lebih banyak belusukan, kayaknya aku ya masih bisa lah. Kalau untuk 1 majikan aku nggak nggak aku kasih ke siapa-siapa gitu. Kalau mungkin yang lain aku oke lah nggak apa-apa gitu. Karena kan aku juga harus bekerja semaksimal mungkin kalau seandainya nanti saya menjadi Dewan Perwakilan gitu kan, untuk
rakyat, untuk masyarakat gitu kan. Kayak gitu. Oke. Berarti kalau untuk berhasil terpilih sebagai eh, anggota legislatif itu Mm-mm. mengumpulkan berapa suara? Sepertinya kayaknya 3.000 ya. 3.000. Mm-mm. Bu Yuni ada di Dapil 7 berapa? Dapil 7, dapilnya neraka katanya. Kenapa? Kenapa bisa gitu? Nggak tahu kata orang-orang, karena Susah ya. iya dapil neraka kan itu kan yang nyalek-nyalek juga kan artis banyak Oh, gitu. saingannya berat. Berat gitu kan. Betul. Ya nggak tahu nanti Ya. mereka visi misinya sama dengan saya apa enggak, kan kita nggak tahu. Tapi kalau saya memang melihat dari kacamata masyarakat kecil. Kenapa? Ya saya sih nggak mau memberikan janji karena saya melihat sendiri dan saya juga merasakan sebagai rakyat kecil Ya. gitu. Berarti berat, Berat. tapi harus tetap, Harus berusaha harus gitu. berusaha, betul. Iya, tapi kan saya nggak kerja sendiri. Karena saya percayanya karena saya percaya dan masih juga semangat. Saya yakin Partai Buruh itu nggak ninggalin kita. Dia pasti gitu. Kita pasti dibantu dan kita ada kerja tim. Karena semua partai buruh ini kalangan menengah ke bawah, istilah kalangan pekerja, ini kita ini yang merasakan. Kita yang merasakan benar-benar gitu loh. Ada perubahan nggak sih selama 5 tahun ini gitu? Nggak ada ya, banyak nggak ada ya. Iya, Banyak kalau janji-janji. nah sekarang adanya partai buruh ini kan mewadahi kita kan gitu. Ya apa salah kita sebagai pekerja yang sama PRT atau ojol gitu menjadi anggota dewan, tapi kita tahu visi misi kita dan kita memang kerja bareng. Pastinya harusnya kan Indonesia siap. Ini loh partai yang benar-benar dari rakyat untuk rakyat. Betul. Yang namanya negara demokrasi ya ini. Tahun ini Partai Buruh yang mengusung. Oke, ya mudah-mudahan saya juga mendoakan Amin. Bu Yuni ya, semoga Bu Yuni terpilih, dan nanti kalau Bu Yuni terpilih pastinya akan saya undang lagi ke sini. Amin. Ya kalaupun saya nggak terpilih juga nggak masalah. Kan Pokoknya nggak mengeluarkan uang banyak. kejutan ya nanti. Wah, terpilih Bu Yuni janji Bu Yuni harus memenuhi undangan saya lagi ke sini. Amin. Insya Allah gitu. Yang terbaik Buat aja cerita saya. lagi. Ya karena ini keren banget ya. Memang dari kemarin saya itu paling nggak mau. Mungkin teman-teman kalau mengikuti saya di YouTube atau di media sosial saya yang lain ya, memang nggak pernah ada saya posting-posting tentang politik. Karena itu takut menjadi, kalau Bu Yuni tahu ya, beberapa tahun atau dari zamannya Pak Jokowi ya, sekarang masih Jokowi. Masih Jokowi. Oh ya, pokoknya zaman-zaman itu 10 tahun belakangan ini kan 10 tahun ya. Berapa ya? 10 tahun ya. 10 tahun Dua periode. Dua periode ini kan memang politik itu panas, memanas. Bahkan yang saya lihat di grup-grup keluarga pun semua yang di-share itu adalah tentang calon yang mereka unggulkan gitu. Ada mereka yang adu argumen, ada mereka yang berantem gitu. Jadi saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak mau nih teman-teman saya yang ikut jadi mandang saya, wah Bang Ali ternyata milihnya ini nih, gua nggak suka deh gitu. Nah itu yang saya hindari ya. Jadi pilihan saya cukup saya yang tahu. Iya. Gitu. Yang penting saya nggak bakalan golput. Saya pasti milih. Gitu. Iya. Dan Partai Buruh juga sampai saat ini sih gitu, kita belum mengusung siapa-siapa gitu, belum ada paslonnya siapa, karena Partai Buruh kan kita mungkin nggak akan mengusung, kita kan berharap menghapuskan Omnibus Law. Jadi yang mengusung Omnibus Law mungkin untuk saat ini enggak, sampai sekarang gitu kita belum. Jadi kita yang jelas kita masuk parlemen dulu gitu. Karena di belakang kita tuh banyak benar-benar masyarakat yang benar-benar membutuhkan kita gitu loh sebagai perwakilannya gitu. Saya pun bukan hanya PRT saja ya gitu, tapi kan banyak
kalau kita ngelihat ke bawah gitu memang banyak persoalan yang benar-benar memang harusnya ya udahlah kita tanganin gitu bersama kawan-kawan buruh lain gitu. Oke, Bu Yuni, keren ya Bu Yuni. Terakhir nih Bu Yuni, karena waktu sudah hampir 1 jam, Bu Yuni mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah, penonton di rumah mungkin, atau mau, wah pilih saya gitu, mau kampanye juga, silakan Bu Yuni. Kampanyenya ya Pesan dan kesannya atau apa gitu. pesan dan kesannya ya gimana ya, jangan memandang profesi orang itu gitu, jangan memandang rendah segala profesi seseorang gitu, karena seseorang itu bisa berubah dan merubah dirinya, dan juga tidak untuk kepentingan pribadi juga sih gitu, kayak saya gitu kan, saya berani dan maju untuk menjadi anggota Dewan DPRD karena dorongan dan karena kita juga merasakan, kita mungkin pernah merasakan gitu, sampai saat ini pun merasakan apakah mungkin biar masyarakat, mungkin biar para yang nonton tahu gitu, apakah DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat yang sekarang sudah jadi, apakah sudah mewakili suara kita sebagai rakyat? Dan jika ada dari kita, sama saya pun rakyat yang ingin menjadi perwakilan rakyat, apakah salah? Mungkin sudah saatnya negara kita ini benar-benar demokrasi, di mana mengusung para perwakilan rakyat yang dari pekerja, dari kalangan pekerja gitu. Kayak kita ini di Partai Buruh, kalangan pekerja kayak PRT, ojol, nelayan, petani gitu. Dan saya berharap yang nonton, jika memang ada di dapil saya, dapil 7, mungkin bisa lihat visi misinya Partai Buruh dan bisa lihat background saya gitu, yang jika memang tertarik bisa coblos nomor saya, Partai Buruh nomor 6. Saya di nomor 4, Yunisri Rahayu di dapil 7, itu wilayahnya Kecamatan Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Setiabudi, dan Pesanggerahan. Kayak gitu aja. Teman-teman ya, jangan lupa dia yang ada di dapil 7 dicoblos, Iya. Bu Yuni. Terima kasih. Itulah tadi curhatan dari Bu Yuni yang merupakan seorang caleg dari Partai Buruh. Caleg duafa sebutannya. Iya. Kemarin sempat viral tuh. Iya. Oke. Ya karena kan kita nggak pakai uang. Ya pakai duit sih, tapi ya itu segitu gitu loh, nggak nyampe ratusan, puluhan. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ali Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Ali Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman unik, menarik, silahkan kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47000 683. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Yuni, terima kasih ya. Sekali lagi semangat dan selamat dulu nih. Siapa tahu terpilih kan Bu Yuni ya. Amin. Yang terbaik. Yang terbaik.